Si miskin. Karena sumpah Batara Indra, seorang raja keindraan beserta permaisurinya dibuang dari keindraan, sehingga sengsara hidupnya. Itulah sebabnya kemudian ia dikenal sebagai si miskin. Si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti di mama anjing itu berjalan mencari rezeki berkeliling di negeri antah berantah di bawah pemerintahan Maharaja Indradewa. Kemana mereka pergi selalu diburu dan diusir oleh penduduk secara beramai-ramai dengan disertai penganiayaan sehingga bengkak-bengkak dan berdarah-darah tubuhnya. Sepanjang perjalanan, menangislah si miskin berdua itu dengan sangat lapar dan dahaganya. Waktu malam tidur di hutan, siangnya berjalan mencari rezeki. Demikianlah seterusnya. Ketika istrinya mengandung 3 bulan, ia menginginkan makan mangga yang ada di taman raja. Si miskin menyatakan keberatannya untuk menuruti keinginan istrinya itu. Tetapi istri itu makin menjadi-jadi menangisnya. Maka berkatalah si miskin, "Diamlah, Tuan, jangan menangis. Biar Kakanda pergi mencari buah mempelam itu. Jikalau dapat, Kakanda berikan kepada Tuan." Si miskin pergi ke pasar. Pulangnya membawa mempelam dan makanan-makanan yang lain. Setelah ditolak oleh istrinya, dengan hati yang sebal dan penuh ketakutan, pergilah si miskin menghadap raja memohon mempelam. Setelah diperolehnya setakai mangga, pulanglah ia segera. Istrinya menyambut dengan tertawa-tawa dan terus dimakannya mangga itu. Setelah genap bulannya kandungan itu, lahirlah anaknya yang pertama laki-laki bernama Marakarma, anak di dalam kesukaran, dan diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Ketika menggali tanah untuk keperluan membuat teratak sebagai tempat tinggal, didapatnya sebuah tanjau yang penuh berisi emas, yang tidak akan habis untuk berbelanja sampai kepada anak cucunya. Dengan takdir Allah, terdirilah di situ sebuah kerajaan yang komplit perlengkapannya. Si miskin lalu berganti nama Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya bernama Tuan Putri Ratna Dewi. Negerinya diberi nama Puspasari. Tidak lama kemudian, lahirlah anaknya yang kedua, perempuan bernama Nila Kesuma. Maharaja Indra Angkasa terlalu adil dan pemurah, sehingga memasyurkan kerajaan Puspasari dan menjadikan iri hati bagi Maharaja Indradewa di negeri antah berantah. Ketika Maharaja Indra Angkasa akan mengetahui pertunangan putra-putrinya, dicarilah ahli-ahli nujum dari negeri antah berantah. Atas bujukan jahat dari Raja Antah Berantah, oleh para ahli nujum itu dikatakan bahwa Marakarma dan Nila Kesuma itu kelak hanyalah akan mendatangkan celaka saja bagi orang tuanya. Ramalan palsu para ahli nujum itu menyedihkan hati Maharaja Indra Angkasa. Maka dengan hati yang berat dan amat terharu, disuruhnya pergi selama-lamanya putra-putrinya itu. Tidak lama kemudian, sepeninggal putra-putrinya itu, negeri Puspasari musnah terbakar. Sesampainya di tengah hutan, Marakarma dan Nila Kesuma berlindung di bawah pohon beringin. Ditangkapnya seekor burung untuk dimakan. Waktu mencari api ke kampung, karena disangka mencuri, Marakarma dipukuli oleh orang banyak. Kemudian dilemparkan ke laut. Nila Kesuma ditemu oleh Raja Mengendarasari, putra mahkota dari Palinggam Cahaya, yang pada akhirnya menjadi istri putra mahkota itu dan bernama Mayang Mengurai. Akan nasib Marakarma di lautan, teruslah dia hanyut dan akhirnya terdampar di pangkalan raksasa yang menawan Cahaya Cairani, anak Raja Cina, yang setelah gemuk akan dimakan.
Waktu Cahaya Cairani berjalan-jalan di tepi pantai, dijumpainya Marakarma dalam keadaan terikat tubuhnya. Dilepaskan tali-tali dan diajaknya pulang. Marakarma dan Cahaya Cairani berusaha lari dari tempat raksasa dengan menumpang sebuah kapal. Timbul iri nakoda kapal dan mengingini kepada Cahaya Cairani. Maka didorongnya Marakarma ke laut, yang seterusnya ditelan oleh ikan nun yang membututi kapal itu menuju ke Palinggam Cahaya. Kemudian, ikan nun terdampar di dekat rumah nenek Kebayan, yang kemudian terus membelah perut ikan nun itu dengan daun padi karena mendapat petunjuk dari burung Raja Wali. Sampai Marakarma dapat keluar dengan tak bercela. Kemudian, Marakarma menjadi anak angkat nenek Kebayan, yang kehidupannya berjual bunga. Marakarma selalu menolak menggubah bunga. Alasannya, gubahan bunga Marakarma dikenal oleh Cahaya Cairani, yang menjadi sebab dapat bertemu kembali antara mereka itu. Karena cerita nenek Kebayan mengenai putra Raja Mangindrasari menemukan seorang putri di bawah pohon beringin yang sedang menangkap burung, tahulah Marakarma bahwa putri tersebut adiknya sendiri. Maka ditemuinya lah. Selanjutnya, Marakarma mencari ayah bundanya yang telah jatuh miskin kembali. Dengan kesaktiannya, diciptakannya kembali kerajaan Puspasari dengan segala perlengkapannya seperti dahulu kala. Negeri Antabrantah dikalahkan oleh Marakarma, yang kemudian dirajai oleh Raja Bujangga Indra, saudara Cahaya Cairani. Akhirnya, Marakarma pergi ke negeri mertuanya yang bernama Maharaja Malaikisna di Mercu Indra, dan menggantikan mertuanya itu menjadi Sultan Mangindrasari, menjadi raja di Palinggam Cahaya.